adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang baik ya adik-adik ya. Walaupun sampai saat ini kita masih beribadah secara online. Tapi adik-adik jangan patah semangat. Kita terus doakan supaya sebentar lagi kita akan beribadah secara offline adik-adik. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya untuk adik-adik yang masih ada di tempat tidur, semuanya kita bangun. Kita berpakaian yang rapi, sudah mandi selayaknya kita pergi beribadah secara offline. Nah, adik-adik jangan lupa juga untuk mempersiapkan Alkitab dan buku tulisnya. Adik-adik, kita memulai ibadah sekolah minggu kita nih adik-adik. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman kita ke sekolah minggu. Halo adik-adik. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, yuk kita awali dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami boleh mengikuti kembali Tuhan ibadah sekolah minggu melalui virtual ini. Tuhan, biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan juga Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga nanti pada akhirnya. Sehingga ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga mohon ampun Tuhan untuk dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah kami boleh semakin dilayakkan ya Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini kita akan mengulang kembali 10 perintah Allah. Kalau di minggu yang lalu kita sudah mengulang perintah Allah yang ke-9 dan yang ke-10. Minggu ini kita mau sama-sama lagi belajar adik-adik. Kita mau sama-sama mengulang perintah Allah yang ke-1 dan yang kedua. Perintah Allah yang ke-1 adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, untuk perintah Allah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembahnya. Nah, adik-adik, ini adalah 10
perintah Allah yang ke-1 dan yang kedua. Biarlah perintah Allah ini boleh kita pelajari adik-adik ya, boleh kita tanamkan di kehidupan kita hari lepas hari. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Dan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Adik-adik yang di rumah boleh mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Nanti bila sudah terkumpul, adik-adik boleh memberikan persembahan ke guru yang terdekat ya adik-adik ya. Atau adik-adik semuanya juga boleh minta tolong sama papahnya sama mamahnya untuk mentransfer persembahannya ke nomor rekening yang di bawah ini adik-adik ya. Nah, adik-adik sekarang kita mau memberikan persembahan kita mau angkat pujian kita. Selamat memberikan yang terbaik adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Adik-adik, tadi kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita. Nah, adik-adik boleh mengumpulkan persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan lewat rekening yang tertera di bawah ini. Dan tentunya jangan lupa untuk memberikan bukti atau memberitahu kepada guru sekolah minggu adik-adik bahwa adik-adik sudah mentransfer persembahan adik-adik. Nah, adik-adik, yuk untuk persembahan ini mari kita bawa dalam doa supaya persembahan yang sudah kita berikan boleh berkenan bagi Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam tata kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat pada kesempatan hari ini ya Bapa, di mana kami Tuhan boleh memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk kerajaan-Mu ya Tuhan lewat persembahan kami ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau boleh memberkati ya Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan, dan juga Engkau memberkati Tuhan tangan-tangan yang belum sempat memberikan ya Bapa. Biarlah berkat Tuhan boleh terus mengalir ya Tuhan di atas kami ya Bapa, sehingga kami boleh terus bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati persembahan kami ya Tuhan, biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita sama-sama untuk mengucapkan iman rasuli kita dengan penuh hikmat. Mari kita ucapkan sama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Puji Tuhan, adik-adik semua beserta keluarga ada dalam keadaan sehat, dan kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Pagi ini kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau satu di dalam doa. Lipatlah tanganmu, lalu tutup matamu. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan
untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang sangat begitu mengasihi kami. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh kembali beribadah sekolah minggu walaupun masih secara virtual. Tapi kami sangat bersuka cita memuji nama Tuhan, dan sekarang kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi ini firman Tuhannya diambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 12 tentang Kain dan Habel. Siapakah Kain dan Habel? Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Kain adalah kakaknya dan Habel adalah adiknya. Siapa adik-adik di rumah yang memiliki seorang kakak dan adik? Boleh angkat tangannya. Saya. Katina memiliki 2 orang adik. Contoh lainnya, ayo adik Hagai. Adik Hagai punya seorang kakak, namanya Kak Yunike. Ya, terus Gevio punya kakak, namanya Kak Luisa. Seno juga mempunyai seorang kakak, namanya Kak Rahel. Ganes punya seorang adik, namanya Gana. Seperti itulah hubungan kakak beradik antara Kain dan Habel adik-adik. Ketika mereka beranjak dewasa, ketika Kain dan Habel bertumbuh besar, mereka mempunyai pekerjaan adik-adik. Seperti Katina nih, Katina udah besar, Katina memiliki pekerjaan. Pekerjaannya Kain adalah seorang petani. Ayo, adik-adik pasti tahu, seorang petani itu bekerjanya di mana sih? Apakah di kantor? Tidak ya, seorang petani bekerjanya di sawah atau di ladang. Mereka mengusahakan tanah adik-adik. Dan apakah pekerjaan adiknya Kain, Habel? Nah, pekerjaannya Habel adalah seorang penggembala. Penggembala pekerjaannya adalah menggembalakan kambing domba adik-adik. Nah, suatu hari adik-adik mereka mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Kain karena dia seorang petani, Kain mempersembahkan hasil pertaniannya yaitu sayur mayur kepada Tuhan. Dan adiknya Kain yaitu Habel karena dia seorang penggembala, dia mempersembahkan korban persembahan berupa kambing domba yang sulung kepada Tuhan. Dan mereka berdua telah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Korban persembahan Kain ditolak sama Tuhan. Tuhan tidak menerima korban persembahan Kain. Sedangkan korban persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Kenapa ya adik-adik? Korban persembahan Kain ditolak Tuhan dan korban persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Lalu Kain marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan, kok persembahan saya tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan adik saya, Habel, diterima oleh Tuhan? Apa jawab Tuhan kepada Kain adik-adik? Yuk kita sama-sama baca di Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi setelahnya? Suatu hari, Kain mengajak adiknya pergi ke ladang. Sesampainya di ladang adik-adik, Kain memukul adiknya itu. Kain membunuh adiknya Habel. Lalu Kain meninggalkan Habel adik-adik. Wah, jahat sekali ya perbuatan Kain. Apakah Tuhan tahu?
apa yang dilakukan oleh Kain terhadap adiknya? Tuhan pasti tahu ya adik-adik, karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha tahu setiap perbuatan manusia. Tuhan tahu. Jadi adik-adik yang di rumah, adik-adik harus selalu berbuat baik ya. Karena ketika adik-adik berbuat jahat, berbuat tidak baik, Tuhan tahu. Seperti Tuhan tahu perbuatan jahat Kain terhadap adiknya. Lalu Tuhan bertanya kepada Kain, "Kain, di manakah adikmu Habel?" Dengan kaget si Kain menjawab, "Wah, memangnya saya penjaga adik saya. Saya tidak tahu di mana dia." Lalu apa kata Tuhan adik-adik? Yuk kita sama-sama buka Alkitabnya, kita baca dari Kejadian pasal 4 ayat 10 sampai dengan 12. Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Ya adik-adik, Tuhan marah kepada Kain. Akhirnya Tuhan mengutuk Kain bahwa tanah tidak akan menghasilkan apa-apa untuk dia, walaupun dia berusaha dengan keras, dan Kain menjadi seorang pengembara. Adik-adik, sekarang Kakak Tina mau ajak adik-adik nih untuk menonton video tentang Kain dan Habel. Selamat menyaksikan. Kemudian manusia itu dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" "Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang terkutuklah engkau. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian
dan pengembara di bumi. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa pesan firman Tuhan yang kita dengar hari ini? Yang pertama, Tuhan menginginkan supaya kita saling mengasihi. Sumber kasih itu sendiri adalah Allah, bukan diri kita, melainkan Allah. Karena Allah sangat begitu mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi orang lain, adik-adik. Seperti adik-adik di rumah, adik-adik harus mengasihi orang tua. Orang tua harus mengasihi anak-anaknya. Kakak harus mengasihi adiknya, dan adik harus mengasihi kakak. Jadi kita harus saling mengasihi adik-adik. Yang kedua, Tuhan menginginkan supaya kita sebelum beribadah kepada Tuhan, kita harus mempersiapkan hati kita. Jauhkan rasa benci, rasa dendam, rasa iri hati, rasa marah. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita beribadah dengan baik, kita dapat beribadah dengan baik, kita dapat beribadah dengan penuh sukacita. Yang ketiga, Tuhan menginginkan supaya kita dalam memberikan bantuan kepada orang lain atau memberikan sesuatu kepada orang lain, berikanlah yang terbaik, adik-adik. Berikanlah yang the best untuk orang lain, dan dengan hati yang tulus. Jadi adik-adik sudah tahu ya, Tuhan menginginkan supaya kita saling mengasihi. Yang kedua, Tuhan menginginkan supaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus mempersiapkan hati kita supaya ibadah kita berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Yang ketiga, Tuhan menginginkan kita supaya kita ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, berikanlah yang terbaik dengan hati yang tulus. Amin. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang begitu memberkati kami, yang mengajarkan kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang saling mengasihi sesama kami. Tuhan Yesus juga mengingatkan kami kembali supaya kami dapat mempersiapkan hati kami terlebih dahulu sebelum kami datang beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengajarkan kami supaya kami dalam memberikan sesuatu kepada orang lain, kami dapat memberikan yang terbaik dan memberikan dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami terus Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk seluruh orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan Yesus berkati pekerjaan, usaha, dan kesehatan mama dan papa orang tua adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa. Tuhan Yesus, apapun yang menjadi keperluan atau kebutuhan dari keluarga lepas keluarga, Tuhan Yesus yang cukupkan. Dan juga kami berdoa untuk seluruh adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus juga berikan mereka selalu sukacita, berikan mereka kesehatan, dan Tuhan Yesus juga sempurnakan pertumbuhan adik-adik kami ya Bapa. Dan Tuhan, biarlah mereka selalu merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk seluruh guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Tuhan Yesus berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkat mereka selalu kekuatan dan sukacita ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga teringat jika ada adik-adik dan anggota keluarga adik-adik kami yang sedang dalam keadaan sakit ya Bapa, Tuhan Yesus yang jamah dan sembuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, aktivitas adik-adik minggu ini adalah ayat hafalan.
dari Amsal 8 ayat 32. Berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Siapa dari adik-adik yang sudah bersekolah boleh angkat tangannya? Ya, kalau yang udah sekolah adik-adik ambil selembar kertas, lalu adik-adik bisa menuliskan ayat hafalannya dari Amsal 8 ayat 32. Berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Jangan lupa tulis ayat hafalannya di selembar kertas, lalu berikan di sini nama adik-adik. Oke adik-adik, kakak tunggu ya video aktivitas adik-adik ke WhatsApp grup internal kelas kecil. Baiklah adik-adik, sekian pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.